Teman-teman, sahabat Seroja, salam sehat rohani dan jasmani. Kali ini kita ketemu lagi ya setelah terakhir saya upload obrolan saya dengan Pak Fitroh ya yang mempunyai beberapa keluhan dan alhamdulillah hasilnya juga sangat memuaskan. Kali ini saya ngobrol dengan salah seorang peserta training saya yang luar biasa. Ya saya nggak akan kenalin biar beliau sendiri nanti yang mengenalkan diri. Beliau ini ibu guru, ya. Pengalamannya menurut saya luar biasa. Banyak hal yang nanti kita bisa pelajari bersama, bisa kita dengarkan sendiri dari beliau. Oke, Ibu, monggo perkenalkan diri, Ibu. Silakan. Siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya aslinya, nama panjangnya Sudari Minasih SSN, tetapi lebih dikenal dengan panggilan Koseh. Saya berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saya ngajar di SMPN 1 Purwoharjo. Oke, nah Bu Kose, cerita dong ke kita, bagaimana pertama kali Ibu mengenal terapi tapping yang saya saya sampaikan melalui training saya. Monggo silakan, Bu. Siap. Terima kasih Bapak. Pas waktu saya menemukan channelnya Bapak, itu saya terkesan dengan cerita Bapak yang Bapak itu mengalami sakit yang luar biasa, sudah berobat, minum obat dan lain sebagainya. Tetapi setelah menemukan tapping, jenengan itu sudah terbebas dari obat dan lain sebagainya dan itu mudah dan murah. Itu akhirnya dengan pas waktu saya melihat YouTube-nya jenengan, saya sambil mengikuti, sambil praktek langsung. Apa yang jenengan sarankan, apa yang jenengan sampaikan, yang jenengan sampaikan saya praktekkan, saya Ya. langsung praktekkan gitu. Karena mungkin bagasi emosi, terus habis gitu sampah di hati masih ada, jadi langsung ngefek. Ngefeknya pas waktu itu saya itu bersendawa, habis gitu nguap, air mata ngalir sendiri gitu. Tapi saya tetap ngikuti, terus habis gitu pas waktu terakhir kan tarik nafas, ucapkan syukur, Hmm. alhamdulillah gitu, Ya. alhamdulillah gitu. Terus Ya. habis gitu langsung berasa, alhamdulillah, kok enak ya, kok langsung Hmm. berasa efeknya gitu. Nah, akhirnya ya saya bersyukur banget, akhirnya saya terus ngikuti sambil masak, apa aktivitas apapun saya selalu punyanya jenengan sampai saya punya pikiran gini, saya harus masuk kelas ini, saya harus masuk Oh, kelas. oke. Kalau nggak salah itu yang di channel di Ngaji Roso ya, Bu ya, betul ya? Siap, siap. Oh Makanya ya. mencari Mas Hendra itu minta Mm-mm. disambungkan jenengan, minta nomor HP-nya panjenengan dan Mm-mm. alhamdulillah Mm-mm. terima kasih Mas Hendra yang tidak pelit ya, maksudnya beliau langsung memberi nomor panjenengan, saya Mm-mm. langsung izin Bapak, mohon Mm-mm. izin saya bisa masuk kelasnya gitu. Ya, Dan ya, ya. alhamdulillah jenengan masukkan. Terus eh, saya itu testimoninya alhamdulillah baru masuk kelas tapi sama Allah itu langsung dianu Pak. Maksudnya langsung dikasih uji, maksudnya dibuktikan gitu loh. Maksudnya Mm-mm. gitu. Pas Mm-mm. aku setelah sholat subuh, Mm-mm. saya pun itu mungkin vertigo atau apa ya. Ya, Padahal ya. tapi selama ini saya nggak pernah ngerasakan pusing sebegitunya itu saya nggak pernah. Cuman pas waktu saya mau turun itu Mm-mm. kayak puternya itu Muter. 300 Wow. derajat Ya, gitu ya, Mbak. vertigo. Ya, 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 ya. Mm-mm. Saya merem keringet dingin keluar, saya masih pakai mukena, terus habis gitu saya cari tempat duduk, saya tarik nafas karena saya udah dapat ilmunya. Mm-mm. Terus habis itu saya langsung ya yang Waduh. jenengan sampaikan tapi saya tambahin Mm-mm. saya Ya, tambahin nggak apa-apa. Mm-mm. aplikasinya. Saya Mm-mm. eh, pokoknya saya sholawat juga tapi Mm-mm. sambil baca gitu saya alhamdulillah alhamdulillah saya bersyukur alhamdulillah alhamdulillah sehat 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 gitu terus saya Mm-mm. pukul-pukul tapi masih pejam habis gitu Mm-mm. saya malah itu masih puter terus saya Mm-mm. tahan terus saya Mm-mm. berusaha terus gitu akhirnya pelan-pelan saya buka mata, goyangnya agak pelan, 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 pelan. Mm. Itu kan
kalau jenengan kan ngajarinya 2 kali ya, Ya, karena ya, kalau ya. lagi darurat berlebih itu sampai Iya, iya, iya. gitu, Mhm, lebih mhm. pas waktu saya diem, tarik Heeh, nafas, alhamdulillah saya melek itu Pak, saya kan ngelihat foto, saya mhm. lihat foto saya itu langsung berhenti, nggak tadinya Oke, kan muter. nggak jelas, langsung Mhm. berhenti, saya langsung alhamdulillah saya ambil air minum, karena saya lega, saya ketiduran, habis Oke, gitu ya, ya, ya. kan habis sholat subuh, habis gitu ketiduran, terus dengar kan di masjid itu jamnya kenceng bunyinya, Mhm, jam 6, mhm, dong dong dong, jam 6 mhm, karena saya harus sekolah. Tapi kan sebelum sholat kan saya selalu sudah mandi dulu jadinya nggak mhm. keburu. Habis gitu setelah dengar dong dong dong, saya bangun, keadaan saya fresh, Mmm, saya bilang, "Alhamdulillah ya Allah," gitu, Pak. ya, Disitulah akhirnya saya benar-benar fresh, saya bahagia banget di sekolahan akhirnya saat ngajar karena saya mhm. fresh. Ya, Anak-anak tak ajarin tapping. ya, 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 ya. Habis berdoa, "Assalamualaikum," "Waalaikumsalam," berdoa selesai, "Sehat sehat," gitu. "Yuk biar Mhm, kita sehat, biar kalian semangat, kita mhm. tapping." "Apa itu Bu tapping?" "Ada tapping dulu, ngikutin apa katanya ibu Ya, ya." ya, 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 ya. Jadi satu kelas itu saya ajak tapping. Heeh, heeh. Alhamdulillah Bapak, memang luar biasa ya. Nah, Mhm, saat anak-anak saya ajak tapping kan jam pelajaran pertama. mhm, mhm, Saat saat saya ajak tapping itu, anak-anak yang tadinya itu ya yes, ada yang aras-arasen, ada yang mhm, anak-anak kan, beda ya. mhm. Tapi setelah saya ajak tapping, satu kelas itu semua itu energinya positif semua, karena Alhamdulillah. Iya, iya. itu ngajarnya seni jadi mereka happy-happy, kebetulan saya di seni tari, jadinya Mhm. anak-anak itu sampai nggak berasa capek. Bahkan pas Mmm, di pelajaran, anak-anak itu masih masih fine-fine aja gitu, kan saya tanya. Terus habis gitu, besoknya ada yang tanya, "Bunda Bunda, itu di YouTube apa ya namanya? Saya lupa pas waktu pulang saya nyari," gitu. oh, iya, iya, Ada iya, yang iya. ada Iya, yang nyamperin saya itu tanya mhm, seperti itu, mhm, gitu. mhm. Nah, tadi, sebelum kita, ngobrol di sini, kita kan sempat telepon-teleponan, Ibu cerita tentang Iya salah iya. satu muridnya yang dibully. Ini menarik. Kenapa? Karena bullying ini menjadi, sebuah Trauma, fenomena yang ya, sudah ada sejak zaman dulu. iya. Bahkan sejak zaman saya SD itu sudah ada bullying. Bahkan ya Bu Iya. ya, ada salah satu teman saya SD, begitu lulus kuliah, dia itu pengen cepet-cepet ninggalin Jogja. Mhm. Kenapa? Mhm. Karena dia masih trauma dengan bully yang dialami ketika zaman SD. Nah, Mhm. saya rasa pengalaman Bu Kosin tadi ya, yang tadi diceritakan sebelum kita rekaman ini tentang itu perlu kita share ke yang nonton video ini supaya paham bahwa Mhm. anak itu luar biasa. Anak itu punya kemampuan yang dahsyat. Asal ditangani dengan tepat. Tidak dengan Mhm. intimidasi, tidak dengan kekerasan ya, dengan Mhm. sikap-sikap yang menghancurkan mental si anak. Coba monggo diceritakan Bu pengalamannya yang dengan muridnya yang dibully teman sekelas itu Bu, monggo silakan. Oke, eee, kemarin pas waktu awal-awal ya, Ya, awal-awal ya, saya ikut ikut tapping karena ya itu tadi, mhm, saya mungkin apa ya, riset atau mhm, saya praktekkan, saya coba gitu, di kelas sudah berhasil, maksudnya mhm, saat saya ngajak anak-anak, anak-anak happy. Terus habis gitu, mhm, ada anak yang dia itu kok, maksudnya galak sama temennya, terus habis gitu kok wajahnya itu nggak ceria sama sekali, maksud tuh, pokoknya apa ya, mungkin pelampiasannya dan seperti itu akhirnya ya, ya saya ajak pendekatan, terus habis gitu saya ajak ke UKS pas waktu itu, terus habis gitu saya tanya, "Dok, kenapa kok kamu seperti ini?" "Nggak ada," nggak mau cerita dah. Terus habis gitu langsung,
saya bilang, "Ayo kita tapping." "Apa, Bu, tapping?" "Ah, ngikutin aja," saya bilang Mhm gitu. mhm mhm. Ngikutin, habis gitu ngikutin, saya menerima walaupun kayak gitu-gitu ya. Iya iya Jadi iya iya, mhm. yang seperti yang saya tahu dari panjenengan Iya, saya mhm praktekkan, mhm mhm. tapi saya suruh ke anaknya, "Kamu Iya, apa?" Afirmasinya sesuai dengan mhm. apa yang kamu rasa Ya gitu. kondisinya sendiri ya, mhm. Ya, dia melakukan, terus habis gitu, "Lakukan dengan ikhlas sayang," saya bilang gitu. "Jangan jangan karena anu, ini mumpung, kamu sendiri, ini pembelajaran." Saya pun Mhm seperti itu. Saya, sudah ada gurunya, jadi saya nggak asal, mhm saya bilang mhm gitu. mhm Terus habis gitu dia praktek, yang kedua setelah dia tarik nafas itu, baru dia nangis. Nangis mhm senangis-nangisnya, mhm. malah saya udah lampiaskan sudah Iya tuh. iya 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 iya. Setelah dia nangis, saya suruh tarik nafas, "Gimana, Nak?" "Lega," gitu. Dia langsung Mmm. lega, Bun, lega. Terus saya Iya iya bilang iya gini, iya. "Kalau seperti kamu lega ya, nanti di rumah kapan pun kamu praktekkan," saya bilang gitu. Mhm mhm. Mau tidur tapping dulu, terus habis gitu kamu senyum, kamu buat bahagia, Mhm mhm. kamu berdoa, biar tidurmu nanti enak. Bangun tidur juga seperti itu. Kamu nanti, berdoa, bahagia, ucap syukur, habis gitu tapping, habis gitu baru. Saya Mhm bilang gitu. Alhamdulillah, gitu. mhm. Sekarang perkembangannya si anak itu bagaimana, Bu? Hari Sekarang ya ceria ceria ya? aja, Iya iya. tidak pernah berulah dan tidak anu aja, Mmm, alhamdulillah baik-baik aja. perubahannya sangat 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 nyata ya, kelihatan banget perubahannya ya? Saya hanya nganu aja, saya ngamati, saya melihat, oh, karena sudah tidak ada masalah, ya sudah, Oke. akhirnya ya sudah saya sama biarkan dia bermain dengan anak-anak. Tapi Mhm. saumpamanya saya melihat kok, ada perubahan yang kurang, ya saya deketin lagi gitu. Iya 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 iya. Oke, Karena selain kasus ini ada lagi nggak Ibu yang dialami, selain masalah yang tadi sudah disebutkan itu? oh, banyak Bapak, Ah, monggo. termasuk ya Ya, silakan. termasuk juga salah satunya rezekilah. Nah, itu. Karena begini, hampir ya banyaklah ya yang berpikir bahwa seolah-olah tapping itu sulapan. Tapping itu simsalabim abrakadabra langsung sugih gitu ya. Langsung duitnya jatuh dari langit. Nah, tentu kan tidak seperti itu ya, bahwa semua itu perlu proses, perlu pendalaman, perlu digali, dikerjakan ya, sehingga banyak orang yang tidak sabar. Nah, kalau dalam versinya Bu Kos ini, yang pengalaman dengan rezeki itu seperti apa, Bu? Alhamdulillah, apa ya, eee kemudahan-kemudahan Ya. kemudahan-kemudahan, Mhm. ada ada, apa ya, mmm, alhamdulillah kan saya juga punya sanggar tari Bapak, Oke, ya, mhm, punya sanggar tari, kebetulan anak-anak itu juga saya ajarin sebelum mhm, berlatih, mhm. apalagi karena memang dia harus Iya bergerak ya. iya, Jadi betul mulai yang betul. kecil-kecil tuh, "Ayo tapping," gitu. Kadang Iya orang tuanya, ayo biar nganu, biar lunas," mohon maaf iya sampai iya saya iya, heeh heeh heeh. yang lunas amanah, kita ikut tapping, saya kadang Iya begitu. iya 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 iya, heeh. Jadi, cuman ya kan kadang ya mereka mau, ada yang Iya enggak, kan iya, wajar. tidak Heeh, tidak harus gitu, enggak. heeh Tapi heeh. setidaknya saya tapi yang anak-anak ini yang suka gitu. Mmm, Nah, alhamdulillah mhm dengan kita kita giat, otomatis otomatis mhm. kan dengan kita memberikan pembelajaran kepada anak, otomatis kalau seumpamanya yang datang banyak kan kita mendapatkan Iya banyak iya, kan, alhamdulillah. Iya 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 alhamdulillah. iya iya. Iya, jadi Terus benar Ibu, kalau Ibu punya sanggar tari dan ya, para penari itu mau melakukan tapping, itu iya, selain ke psikis ya, ya, dampaknya juga ke tubuh loh, Bu, ke iya, gerakan mereka loh. gerak Setidaknya gerak. saya sudah menemukan 2 orang yang seperti itu. Coba Pertama berarti ya, yang pertama itu orang Bali, ya, dia
nyontoin waktu itu ngirim video ke saya menunjukkan perbedaan. Dia hobinya boxing, perempuan boxing itu ya. Nah, dia ketika shadow boxing itu before and after-nya itu kelihatan banget. Tadinya gerakannya lamban, ketika di ini dia gampang kena, itu kan pas kalau tangannya ke atas gitu tuh pelatihnya gini, kepalanya pasti kena. Jadi dia tidak bisa merespon apa namanya pukulan dari lawan itu secara sigap. Semenjak dia melakukan tapping, kepala tubuhnya cepat sekali menghindar Gesit, begini, ya gesit, lebih gesit. Ya. refleks. Refleksnya tuh lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya. Ya, anak saya itu waktu SD masuk SMP kan COVID 2 tahun. Dia tidak sekolah 2 tahun, pas mau masuk sekolah depresi dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah karena kita punya tapping, berangsur-angsur dia mau masuk sekolah. Tadi hampir nggak mau sekolah. Nah, lulus SMP masuk SMA, dia ambil ekstrakurikuler basket. Padahal tidak pernah main basket. Nah, kemudian dia tadinya suka ngeledek lah kalau saya tapping apa gitu kan, biasa namanya anak ya. Tapi kemudian dia mempraktekkan di luar sepengetahuan saya. Rupanya dia praktek. Apa yang terjadi, Bu? Dalam waktu 1 tahun perkembangannya cepat sekali. Dan sekarang karena kelas 2, dia bahkan sudah terpilih menjadi tim inti untuk bermain di level Kota Madya atau provinsi ya. Kota Madya mungkin. Jadi ada namanya liga basket apa gitu loh. Jadi dia cerita sendiri bahwa gerakannya menjadi lebih gesit, ketika mau tanding nggak nervous, percaya diri. Jadi seperti sanggahannya Bu Kosin ini, saya rasa pengaruhnya akan sangat besar buat para peserta atau murid-muridnya kalau mereka mau rajin tapping ya gitu. Nah, masih tentang rezeki, Bu. Ya, siap. Ada nggak pengalaman Ibu yang kira-kira spesifik gitu ya? Misalkan tiba-tiba dapat apa, atau ada kesulitan yang sangat mendesak, tiba-tiba ada pertolongan yang mungkin tidak masuk di akal kita. Tidak masuk di akal tapi masuk di kantong. Ah, itu yang penting. Ada nggak kisah pengalaman seperti itu? Iya, ada Pak. Ya, pas waktu saya butuh sesuatu, saya langsung alhamdulillah. Saya pakai afirmasi saya Iya, diri iya, saya. iya, nggak apa-apa. Udah lepas, maksudnya udah Ya, betul. karena saya aja saya pakai yakin ya. Alhamdulillah rezeki datang dengan mudah, cepat dan ajaib dengan cara menyenangkan gitu. Terus gitu. Nggak taunya dapat kabar runding ada masuk. Yang itu tidak terfikirkan, masih jauh, nggak taunya datang. Alhamdulillah. Iya. Jadi yang dulu saat ada orang yang seperti kok enak ya, kok nganu ya. Tapi alhamdulillah sekarang itu alhamdulillah ternyata saat kita menikmati prosesnya tidak harus hari ini enggak, nanti suatu saat akan. Jadi untuk semuanya karena memang orang kalau lagi panik, Iya betul. lagi apa itu kan maunya instan gitu. Iya. Saya dulu juga, maksudnya di awal-awal juga kok enak ya orang itu ikut ini kok seperti ini dapatnya ini gitu. Ada di pikiran saya Bapak. Tapi setelah saya aja selalu mengajarkan kepada anak-anak itu yang selalu saya sampaikan ke anak-anak dan anak-anak itu juga akhirnya ngikutin. Maksudnya saat dia itu seleksi kemarin saya juga membaca statusnya anak-anak ya. Saat dia itu berproses nari terus ada seleksi Gandrung Sewu, dia buat status kebetulan tak baca. Nah, terima kasih Bunda, ternyata apa yang sampaikan Bunda, proses tidak menipu hasil, betul adanya gitu. Iya. Seperti itu. Nah, dengan saya sering menyampaikan
hal seperti itu kan akhirnya juga saya juga harus saya aja sering menasehati anak-anak untuk berproses. Sehingga apa? Saya harus juga ngikutin. Iya. Tapping itu ya harus Iya. dinikmatin proses. Iya. Alhamdulillah saya bersyukurnya walaupun saya ikutnya di tahun 2024 ya Pak, masih Iya. tanggal cantik saya ikutnya itu. Iya. 10 10 10 apa? 10 10 10 10 Oh, Oktober ya. Belum lama loh, belum ada setahun ya. ya belum ada ya belum Iya, ada iya, Bapak. iya, 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 iya. Ya, Alhamdulillah saya apa selalu ngikutin kadang otomatis maksudnya gini Bapak kadang ya kondisi saya pas waktu lagi apa namanya anu kan kadang lagi nggak mood atau lagi tahu-tahu gitu langsung dah nyadar dengan sendirinya sambil iya. ngobrol itu terus Mm-mm. kayak gini terus kalau Mm-mm. sama ada sekitar saya ada yang sambat itu saya juga mau ayo tapping Iya. bahkan itu pas waktu maghrib saya awal-awal ikut kelas itu Mm-mm. saya bahkan pas waktu di musala itu bule terus habis gitu ibu itu saya maksudnya saya ajarin jadi Iya. ibu itu kan kadang sambil duduk gesah itu ya tangannya gini Iya, 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 iya. sambil sambil duduk itu gini Mm-mm. Mm-mm. Mm. alhamdulillah dilakukan gitu. Iya, 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 iya. Ya, jadi memang jadi kalau ya meskipun Ibu belum ada setahun, tapi mencapai hasil yang menurut saya luar biasa. Ini membuktikan bahwa ilmu tapping atau EFT ini sebenarnya mudah. Iya. Ya, tidak butuh waktu bertahun-tahun untuk dalam tanda petik mahir. Ya, yang penting asal mau dijalankan, pasti ada hasilnya. Ya, Karena memang mungkin kalau semakin lama jam terbangnya semakin banyak. Ya kayak saya mungkin kelihatannya apa gimana gitu ya. Padahal hanya karena saya jam terbang saya saja yang tinggi sebenarnya. Tapi kalau masalah kemampuan, kemampuan ibu sama saya itu sama. Tidak ada bedanya. Hanya mungkin saya banyak menangani kasus itu saja. Sehingga saya ya, mungkin lebih apa ya, lebih kreatif lah mencari apa namanya menyusun kalimat. Tapi secara basic basic skill sama. Nah, itu saya harapkan sebenarnya teman-teman yang kebetulan nonton apa obrolan ini ya, kemudian juga mendalami teknik ini dan sebenarnya apapun tekniknya sih saya rasa ya. Karena ya. kan kita banyak lihat ya di Ngaji Roso, di YouTube, di mana itu banyak sekali orang memberikan berbagi ilmu ya, berbagi teknik. Saya rasa sebenarnya sama. Yang penting apa sih? Konsisten, sungguh-sungguh. Ya, kalau sehebat apapun teknik itu, ya, misalkan ibu belajar sebuah teknik yang bayar sampai puluhan juta pun gitu ya, kalau nggak dipakai, ya nggak bisa. Itu banyak yang seperti itu. Jadi merasa udah ikut training, ya udah bisa. Di awal-awal merasakan enak gitu ya hasil, tapi terus habis itu diem. Terus berharap keajaiban datang sendiri. Yo ngimpi kalau kayak gitu. Ya toh? Dan konsisten Nah itu itu yang tadi yang saya garis bawahi dari kalimat Bu Kosin tadi ya, bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. betul. Jadi kalau kita mau Betul. berproses benar-benar, pasti ada hasilnya kok. Ya, kalau kita bicara rezeki, hasil tapping, efek rezekinya, ya tiap orang beda-beda. Ya, karena rezeki itu yang punya siapa? Kan bukan kita. Ya, rezeki itu kan dari yang maha mempunyai rezeki, yang suka-suka dia baginya. Ya, kita nggak bisa maksa, nggak bisa, wah saya udah rajin tapping, harus dapat uang 5 miliar. Ya nggak bisa gitu. Maksudnya rezeki itu gini, karena kalau sama kita tapping kan kita semangat. Sehingga Iya, apa? Saat iya, melakukan sesuatu kan kalau kita bersemangat kan menghasilkan beda, sesuatu. betul. Nah, beda dengan Iya, yang iya. mungkin pas waktu lagi males, lagi nggak Mm-mm. kan nggak melakukan apapun sehingga nggak dapat rezeki kan Iya, seperti itu. Kalau itu menurut saya yang setuju. Saya setuju Bu. Jadi gini, salah satu efek tapping ya. Kan waktu itu ada pertanyaan ke saya begini. Mas, bagaimana caranya tapping supaya mendatangkan rezeki? Saya jawab tidak bisa tapping mendatangkan rezeki.
tapping itu mengubah kita, ya, mengubah mindset, mengubah vibrasi, mengubah emosi menjadi lebih positif. Nah, positivitas itulah yang kemudian menarik rezeki. Jadi bukan kita tapping terus duitnya datang, bukan begitu. Bukan begitu. Ya kan? Orang sering Iya. salah persepsi dan harapannya terlalu tinggi. Ya, Iya. pengennya sekarang tapping, besok pagi dapat kiriman. Gitu loh. Ya mungkin bisa. Dalam beberapa kasus bisa. Iya. Ada yang seperti itu, tapi tidak selalu seperti itu. Iya. Karena kembali lagi ya, rezeki itu kan sebenarnya maknanya kan luas. Uang Tidak itu cuma kan salah, betul. Uang itu salah satu dari rezeki. Ada satu kasus ya, saya mau cerita tentang rezeki nih. Ada seseorang waktu itu mau pinjam uang ke saya dalam jumlah yang menurut saya cukup besar buat saya untuk bayar sesuatu lah gitu ya. Nah, saya jawab, saya tidak ada uang segitu. Uang sekarang lagi COVID kok. Pekerjaan semuanya cancel semua, nggak ada kerjaan. Kalaupun ada uang ya untuk hidup saya gitu. Tapi saya bantu dengan cara saya ajarin tapping. Nah, oke, akhirnya dia mau belajar tapping dalam hitungan waktu tertentu. Pada saat deadline dia harus membayar itu, tetap tidak punya uang. Ya, tetap nggak dapat duit. Iya. Tapi solusi ada. Di hari itu dia dapat surat dari pihak yang mau dia bayar itu bahwa deadline-mu mundur 6 bulan, bisa dicicil. Nah, itu kan solusi, Bu. Solusi, Ya, solusi. Orang sering salah harapan ya. Harapannya itu salah gitu. Rumangsane kalau melakukan ini termasuk tapping ya, ini terus tiba-tiba dapat uang mak gebluk jeder gitu ya. Belum tentu. Belum tentu. Karena alam semesta ini kan nggak bisa kita setir. Nggak bisa kita arahkan. Ya, yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan, memantaskan energi kita selaras dengan alam semesta sehingga solusinya datang. Ya, jadi tidak bisa menabrak hukum alam, itu nggak mungkin. Kalau kita mau dapat duit, pertama kita harus melakukan sesuatu, bekerja, bisnis, usaha, dagang, dan lain sebagainya. Kalau kita pengen duit cuma tapping tok, ya nggak bisa. Itu Bu, ya kan? Rumah sana harus rajin tapping, tiba-tiba ada uang transfer. Orang transfer itu kan harus ada apa? Ada ijab kabulnya, bayar utang kek, bayar tagihan kek, ya, atau memang kalau memang betul-betul bejo apa ya, sebuah keberuntungan gitu ya, tiba-tiba ada orang tergerak memang pengen ngasih duit bisa, tapi kan tidak bisa dijadikan apa patokan gitu ya. Nah, ada lagi nggak Bu yang bisa diceritakan Bu tentang keajaiban tapping selama ini? Ya, kalau saya sih banyak. Ya itu tadi Pak, saat keadaan lagi tidak mood dan lain sebagainya, saya langsung tapping, akhirnya fresh kayak gitu. Terus habis gitu ada murid Pak yang dia lagi pas waktu pembelajaran itu sakit, terus habis itu saya tapping, tapi saya yang melakukan Iya, gitu. ya, menterapi dia kan? Karena dia udah lemes gitu, saya tapping, ya saya tapping, terus habis itu pas waktu itu benar-benar dia itu udah nggak berdaya Pak. Terus habis gitu saya suruh istirahat, nggak taunya setelah dia tidur bangun itu dia sehat tidak terjadi apapun. Jadi dulu kelas 7, masih kelas 7 kan Oktober November kan, Desember kan masih kelas 7. Sekarang dia kelas 8. Pas saat ketemu lagi dengan tapping, gimana? Sudah iya Bu bilang gitu. Jadi dia benar-benar ngerasakan. Jadi pas waktu saya ajak tapping itu dia senang karena pas waktu dia sakit saya yang napping. Tapi sekarang kan tapping sendiri gitu. Alhamdulillah. Maksudnya dengan maksudnya ini ambil yang bagian-bagian gitu ya Pak. Yang tidak merasa tidak percaya diri itu alhamdulillah dengan tapping dia udah mulai nyaman dengan keadaan dirinya. Terus ada yang untuk diri saya sendiri pas waktu saya ngalamin pusing itu saya tapping,
terus saya buat istirahat, habis gitu langsung alhamdulillah berefek. Terus habis Ya. gitu saat ada orang sakit, saya berusaha napping, alhamdulillah gitu. Iya, Jadi iya, 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 iya. jadi dia tapping sendiri dan saya yang napping itu sama gitu, Iya, alhamdulillah. iya, alhamdulillah ya. Oke, Bu, apa namanya? eh, un- Karena saya bukan maksudnya kan ah, saya bukan terapis ya. Saya ya, gini, nanti kalau seumpamanya saya ini terapis dulu terus aku nggak ngerti anunya malah malah kacau. iya. Akhirnya pas waktu coba tapping sendiri saya bilang gitu akhirnya. Iya, Terus iya. anu Pak, Iya. kayak maaf ya Pak, kayaknya itu juga tersedot gitu loh. Ya Maksudnya itu memang. Ya, kayak itu, makanya kan saya ya. terus takut. Ya, Maksudnya memang. saya takut, Mm-mm. saya kan nggak siap jadi terapis karena memang Iya. saya yang jadi Mm-mm. murid kok Mm-mm. itu kan Iya, iya, akhirnya iya. saya jadi Iya, murid. iya. Habis itu saat saya napping, saya yang berkeringat, anaknya Hmm. yang sehat. Iya, 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 iya. Ya, betul. Memang Maksudnya eh, dulu ya, ini pengalaman saya. Dulu waktu pertama kali saya belajar tapping ini ya, itu kan saya diajari bagaimana menterapi orang lain, ya, ya, belajar menterapi orang lain. Dan saya waktu itu norak, Bu. Ya, noraknya gimana? Setiap orang yang saya temui, saya tanya, kamu sakit kepala nggak? Gitu. Semua saya tanyain gitu kan. Wah, habis itu saya tapping sembuh. Wah, apalagi ya. sembuh. Bahkan kemudian ini kan juga bisa untuk terapi jarak jauh juga, ya. Oh Sehingga gitu. ya saya menterapi orang-orang teman-teman saya ya waktu itu jarak jauh semuanya. Nah, Ya, ada orang sakit di mana saya terapi sembuh. Ya. oh, gitu. Nah, Dia dari melakukan situlah sendiri. kenapa? Dia melakukan sendiri Ada apa caranya. jaringan? Saya Oh ya. menterapi orang itu misalnya dia di Bogor gitu atau di Cirebon gitu. Dia kan nggak tahu tapping, Iya. ya. Yang tahu kan saya. Jadi saya terapi dia cara jarak jauh sembuh. Nah disitulah beredar kabar di antara teman-teman saya. Yuyun saiki dadi dukun gitu. Padahal waktu itu saya punya bisnis, punya usaha gitu ya, production house. Tapi sebagai hobi itu saya terapi. Nah, rupanya Bu, untuk menterapi orang itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya tadi Iya. Ibu bilang seperti kesedot dan lain sebagainya. Akhirnya saya menyadari itu, kemudian saya stop. Saya stop. Saya memilih untuk ngajari tapping. Iya. Ya, karena apa? Semua resiko ya dia sendiri yang tanggung gitu kan. Tapi kalau Betul. kalau kita yang terapi nanti ya meskipun saya belum tahu dasar ilmiahnya ya, tapi berdasarkan pengalaman saya, jangankan terapi orang Bu, saya Iya. ngasih training saja, itu pasti habis itu tepar kok, beneran. Ternyata ketika kita ngobrol seperti ini ya, dengan jarak jauh loh di Zoom loh ya, kalau kita punya ketimpangan energi, itu ya berpengaruh. Iya. Semakin Iya. berat orang itu masalahnya, Bu, semakin capek kayaknya. Iya. Tapi Ya kalau padahal sama positif, beda, enjoy. beda. Kalau kayak kita ngobrol seperti itu tidak ada excess negatif energi itu nggak ada. Karena Yang memang ada sudah sama-sama. ya jadi apa namanya? Sama-sama Ya, seimbang. seimbang. Nah, betul. Itu Beda yang saya. dengan kalau saya ngadepin orang yang baru pertama kali belajar tapping itu. Ya tadi Ibu bilang kan, pasti orangnya tidak sedang baik-baik saja. Iya. Itu semakin berat masalahnya dia, semakin capek saya. Ya. Betul. Itu kelihatannya sepele. Ya, tapi bagi saya itu ngerasa sekali. Orang mungkin nggak akan apaan sih, masa iya sih, benar. Kalau orang nggak ngalami sendiri mungkin tidak akan paham apa yang terjadi. Nah, maka dari itu kan saya membuka kelas khusus terapis. Itu saya nggak bisa kasih ke sembarangan orang. Hanya benar-benar orang yang mau tergerak membantu orang-orang sekitarnya. Nah, itu baru saya kasih. Nah, Memang nanti karena Bu Kosin nanti saya masukkan di kelas saya for free. Ya, mudah-mudahan setidaknya karena saya melihat Bu Kosin ini seorang guru, ya, seorang guru itu karena Bapak Ibu saya juga guru, Bu, ya. Seorang guru yang selalu berbagi ilmu dan kebaikan ke orang lain, mudah-mudahan apa yang nanti dipelajari dari kelas terapi saya, Ibu bisa ambil beberapa, barangkali itu akan mengembangkan skillnya Ibu juga.
ya, bermanfaat. gitu. Amin. Nah, Bu, terakhir nih Saya. Bu, sebelum kita tutup, kira-kira kalau kita bicara satu hal yang paling luar biasa dari Ibu belajar TP dengan saya itu kira-kira apa? Satu yang paling jeder gitu loh, paling boom itu kira-kira apa? Pak, keputus tadi, keputus. Oh, sorry. Oke. Saya ulangi ya. Iya. Jadi eh, sebagai penutup ya, Bu. Bukan, sorry. Oke, Bu, sebelum kita tutup, saya ingin tahu ya dari sepanjang perjalanan Bu Kosin ini menekuni menjalankan terapi tapping berdasarkan kelas dari saya. Menurut Ibu ya, kira-kira saya minta satu hal yang kira-kira menurut Ibu itu yang paling jeder gitu ya, paling boom itu apa Bu kalau kok hanya dulu satu saja tapi yang benar-benar luar biasa Ibu dapatkan dari tapping ini. Apa Bu? Bahagia. Ah, oke. Bahagia ya. Bahagia banget. Bahagia, lega. Jadi Hmm. menghadapi apapun itu sekarang itu lebih tenang. Hmm. Gitu. Ya, Jadi ya. dulu yang dulu Hmm. panikan itu alhamdulillah tenang. Anu ya Bu, kerasa banget perbedaannya before and after-nya kerasa banget ya. Iya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, apa yang Ibu mau sampaikan kepada yang nonton video ini bagi orang yang mungkin belum pernah belajar tapping ataupun yang sudah, sebagai kalimat penutup dari Ibu, silakan Bu. Terima kasih untuk semuanya, baik anak-anak saya, murid-murid saya, dan semua orang lakukan dengan tapping kapanpun, dalam kondisi apapun, nikmati prosesnya. Karena dengan tapping itu nanti kayak alhamdulillah ya jiwa raganya sehat. Ya. Oke, jadi bukan mensana in corpore sano ya, tapi mensano in corpore sana. Ya, Ya. karena apa ya? Dengan tapping badan kita padahal cuman ketuk-ketuk tapi sehat. Yang kedua, dengan ketuk-ketuk kita bahagia. Kan berarti di samping sehat badan juga sehat jiwanya gitu, Mbak. Iya. Itu yang saya rasakan. Oke, terima kasih Bu. Alhamdulillah menarik sekali ya obrolan Ibu. Mudah-mudahan ke depan Ibu semakin canggih tappingnya, semakin banyak memberi manfaat ke sekitarnya. Ya, matur nuwun Bu Kosin ya. Nah, teman-teman Sama-sama. ya, teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti obrolan saya dengan Bu Kosin yang dari Banyuwangi ini ya. Mudah-mudahan dari obrolan kami berdua ini membawa manfaat kepada yang nonton video ini, dan saya undang teman-teman semuanya untuk sama-sama belajar tentang terapi ini karena saya jamin Anda akan merasakan sesuatu yang luar biasa kalau dijalankan secara sungguh-sungguh. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam seroja, salam sehat rohani dan jasmani. Amin.